سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Alhamdulillah, pada malam ketiga Ramadan ini kita masih dapat berkumpul kembali, yaitu pelaksanaan sholat isya berjamaah sekaligus nantinya sholat tarawih berjamaah. Di sini saya sekedar mengumumkan infak kita pada malam kedua berjumlah 505.000. Jadi total saldo kita pada malam hari ini 674.000. Mudah-mudahan malam ini ada peningkatan. Kemudian sebagai imam dan tausiah pada malam hari ini Al-Ustadz Saripudin dari Sigaragara. Kemudian bilalnya Ahmad Syafi'i beserta Jalaluddin dari Sigaragara juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terutama sekali hormat saya kepada orang-orang tua saya, para asatiz, alim ulama, cerdik pandai, terkhusus kepada Ketua BKM Masjid Syiratul Adha beserta seluruh jajarannya, kemudian kepada seluruh jemaah sholat isya dan insya Allah tarawih serta witir, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan serta adik-adik yang saya sayangi. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam ini, malam yang ketiga Ramadan ini, Allah Ta'ala beri kesempatan lagi kepada kita untuk memakmurkan masjid kita. Masjid yang megah, masjid yang besar. Dan Alhamdulillah jemaahnya masih istiqomah untuk terus memakmurkan masjid ini. Kemudian juga iman dan Islam yang masih Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga kita pada hari ini masih mengakui bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah kunci kesuksesan satu orang manusia, baik di hidup di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada alam hidayah, dan dengan hidayah inilah kita kumpul di sini. Banyak juga orang yang telah mengucap asyhadu alla ilaha illallah tetapi tidak mendapat hidayah pada malam hari ini untuk datang memakmurkan masjid ini. Ya tetap juga dengan syahadatnya dia berada di rumah. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka syukurilah ketaatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pada malam ketiga ini. Dan berdoalah kita, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk malam yang keempat. Nanti malam keempat doa lagi untuk malam yang kelima sampai terakhir. Nggak usah ya Allah panjangkan umurku sampai akhir Ramadan, nggak usah. Tiap hari doa. Siap selesai ya Allah, nah, sampaikanlah usiaku pada sholat subuh. Nanti habis sholat subuh sampaikan kepada sholat zuhur. Gitu saja Bu. Lama-lama nggak mati-mati bisa juga kita nanti.
Doa terus dikabulkan Allah terus, ya kan? Masya Allah. Nggak apa-apa lama hidup tapi dalam ketaatan. Yang sudah lama hidup tetapi dalam kemaksiatan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Alhamdulillah jemaah yang mulia, kepada saya dimintakan untuk membawakan taufik tentang iktikaf. Iktikaf. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iktikaf ini adalah berdiam di dalam masjid dengan amalan-amalan. Apakah dengan sholat, apakah dengan zikir, apakah dengan ta'lim, apakah dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua yang disunnahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita laksanakan ketika kita berada di dalam masjid. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita di dalam masjid, apakah sudah kita berniat iktikaf belum ini? Kalau belum, mari sama-sama kita niat iktikaf. Dengan niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jadi di samping kita mendapat pahala amalan-amalan kita berupa sholat, zikir, kemudian baca Quran, muzakarah dan lain sebagainya, maka sebelum kita melakukan ini kita telah mendapat pahala i'tikaf. Ini kadang-kadang kita lupakan ini. Ya kan, kadang 1 hari, 2 hari di masjid kita tidak buat niat i'tikaf. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa guna i'tikaf ini? Ya kan, apa gunakan i'tikaf ini? Untuk bagaimana supaya kita menghubungkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsentrasi penuh, dengan mengalihkan perhatian kita kepada kegiatan-kegiatan kita di luar kegiatan agama. Jadi kalau di dalam masjid ini maka sudah terbebaslah kita daripada hiruk pikuk di luar sana. Dan di dalam masjid ini kita nggak boleh tidur, nggak boleh makan kecuali i'tikaf. Kalau datang dari rumah untuk tidur saja di masjid ini dilarang, nggak boleh. Tapi kadang-kadang ada juga pengurus-pengurus masjid ini, ada jemaah datang katanya tidur-tidur saja kalian katanya. Nggak tahu dia i'tikaf. Dia sholat-sholat tapi tidak niat i'tikaf. Masya Allah. Merokok-merokok pula nggak niat i'tikaf. Salahan kita. Jadi boleh makan di masjid kalau niat i'tikaf. Boleh tidur di masjid kalau niat i'tikaf. Sedikit saya tambahkan, tidur di masjid ini boleh kapan? Ketika kita pakai alas, pakai saprah namanya. Untuk apa gunanya? Agar mungkin dalam tidur kita ini ada keringat sehingga tidak menempel kepada sajadah yang ada di dalam masjid ini untuk tempat orang sholat. Begitu. Yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi i'tikaf ini sangat penting sekali. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 10 hari awal pada bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah beriktikaf pada 10 hari awal bulan Ramadan. Dari malam pertama sampai malam 10. Kemudian dia sambung lagi malam 11 sampai malam ke-20. Jadi di antara malam yang pertengahan ini, 10 yang pertengahan ini, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat dan menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun pada malam 10 terakhir. Pada malam 10 terakhir. Sehingga ia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya ketika itu, wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang tadi beriktikaf dengan saya selama 20 hari, maka mari kita lanjutkan untuk 10 hari berikutnya. Karena malaikat telah datang kepadaku mengabarkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka semua para sahabat ketika itu ikut beriktikaf bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan bahwasanya bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilupakan tentang perkara ini.
Mungkin dikhawatirkan kenapa? Karena kalau nanti disebutkan boleh jadi i'tikafnya nggak 10 hari. Pada malam 21 saja atau 23 saja. Maka dikatakan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Boleh malam 21, boleh 23, 25, 27, 29. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kita niat Pak, Ibu, i'tikaf. Jadi kalau ibu-ibu i'tikafnya di mana ini? Mungkin di masjid. Ya kan Bu ya? Ibu-ibu i'tikafnya di rumah. Dengan niat i'tikaf juga. Dengan meniadakan kegiatan-kegiatan yang sehari-hari ibu buat. Jadi kalau masak ada anak gadis awak lah dulu diamanahkan untuk masak, untuk nyuci. Kalau perlu panggil orang, digaji orang. I'tikaf selama 10 hari terakhir di rumah kita. Kalau ada rumah kita besar, mungkin ada memang spesial tempat sholat kita, maka disitulah kita i'tikaf. Sebagaimana pakaian sholat, ya. Kita i'tikaf, duduk dengan niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari karena ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan ganjaran, akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Dan jarak antara 1 paritnya antara lebih jauh lagi daripada jarak antara langit dan bumi. Kira-kira siapa yang tahu ukurannya, meternya, kilometernya antara langit dan bumi ini? 3 parit. 3 kali lebih jauh daripada langit dan bumi. Dijauhkan daripada neraka satu orang yang beriktikaf selama 1 hari. Jadi bagaimana kalau 10 hari kali 3 parit, 30 parit? Kira-kira panas nggak lagi neraka itu? Ya, 30 kali jarak langit dan bumi, bahkan lebih. Di sana nerakanya, kita di sini. Kira-kira gimana? Jadi inilah ganjaran-ganjaran, janji-janji yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk beriktikaf semata-mata mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini malas beramal karena nggak tahunya kita apa dapat kita. Ya kan? Taklim tak mau, baca kitab fadilah-fadilah tak mau. Jadi macam mana kita mau tahu untung kerja kita ini? Ya kan? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid ini adalah rumah orang-orang yang bertakwa. Rumah orang-orang yang bertakwa. Al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa ini rajin ke masjid. Sebagaimana di awal tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau nggak memakmurkan masjid macam mana? Berimannya deh, beriman tapi kurang beriman kepada hari kiamat. Apa yang terjadi setelah hari kiamat ini kurang yakinnya. Kalau yakin, masya Allah, senyum pun nggak sempat kita. Saking kan takutnya kita, ngerinya kita. Jangankan hari kiamatnya, sakaratul mautnya saja ngeri. Tapi kita abaikan ini semua, abaikan, macam nggak mati-mati ya, ya kan? Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi i'tikaf ini sangat penting. Bolehlah kita, para laki-laki, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, mari kita hidupkan masjid ini 24 jam secara bergantian. Hari ini semua 24 jam, rumah sakit 24 jam, ya kan? Pom bensin 24 jam, Indomaret 24 jam, mie Aceh 24 jam, masjid dikunci. Macam mana kita mau mendapatkan keberkahan sementara gerbang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikunci pintunya? Banyak terjadi masjid-masjid. Alhamdulillah masjid kita ini tak pernah dikunci, cuma pagarnya dikunci. Sama aja nggak bisa masuk. Ya kan? Itu pun malam, karena dikhawatirkan pernah dulu kejadian, ya kan?
Pernah dulu kejadian kalau tak salah saya berserak kotoran di situ. Sebab itulah maka dikunci. Sebetulnya nggak pernah dikunci. Nah, jadi kalau hidup masjid ini 24 jam, ada yang iktikaf malam di sini, ada yang amal di sini secara bergantian. Siapa yang bisa siang, dia siang, barang 1-2 jam. Siapa yang bisa malam, secara bergantian. Maka insya Allah rahmat akan bercucuran, bala bencana akan jauh daripada kampung kita ini. Kenapa bencana datang bertubi-tubi? Karena masjid diabaikan. Itu aja kuncinya. Rumah Allah dibiarkan. Tak diajak orang untuk memakmurkan. Ada orang yang memakmurkan, diejek. Datanglah bala bencana itu. Memang tidak gempa datang, tapi anak kita degil-degil. Itu bencana paling besar ini adalah kedurhakaan kepada agama. Ini kita tidak sadar, memang baik dia sama kita. Makku, ayahku, wakku, cucu katanya, ya kan? Tapi hayya 'alas shalah, tak datang dia. Ini bukan kebaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini perjuangan kita lah orang tua ini. Ya kan? Kita usaha saja, ajak saja anak kita ini. Kalau bisa, bawa anak kita iktikaf di masjid. Kalau boleh keluar sama saya 3 hari. Kita buat jemaah, iktikaf kita di masjid selama 3 hari. Insya Allah kita akan cinta kepada masjid. Kita akan cinta bagaimana menghidupkan masjid ini 24 jam. Hari ini kadang-kadang nunggu doa saja tidak tahan awak. Nunggu doa. Begitu tahlil la ilaha illallah, la ilaha, cabut dia. Kalau saya berpikir apa nggak suka dia ini la ilaha illallah. Saya pikir kadang-kadang seperti itu. Ya mungkin saja memang mungkin ada keperluan kan gitu. Tapi hendaknya janganlah ketika kita katakanlah bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, ini kita gerak gitu loh. Seolah-olah kita nggak gemar gitu. Jangan, tunggu ada timingnya. Sebelum itu doa. Doa ini saya tambahkan sedikit ini, karena ini penyakit kita ini, ya kan? Kalau bisa janganlah sedang doa itu berangkat kita, seolah-olah nampaklah kesombongan. Tak penting kalilah kita doa itu macam-macamnya. Memang sudahnya kita berdoa duluan, iya kan? Jadi kalau bisa doa kita sama-sama, boleh jadi doa saya tidak dikabulkan, tapi karena bapak-bapak, ibu-ibu yang mengaminkan, maka doa saya yang tadi tidak dikabulkan jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berjamaah ini. Maka penting kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita beriktikaf di masjid ini bapak-bapak, ibu-ibu iktikaf di rumah, ya kan, apalagi malam bulan Ramadan ini kalau bisa 24 jam kita tetap ada di masjid ini. Ya kan, bergantian. Mungkin malam ini saya, malam besok si Polan bersama kawan-kawan 2-3 orang buat amal tadarus di sini, muzakarah di sini. Selama bulan Ramadan. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini amal-amal kita dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak akan ditemui pada hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Jadi mungkin ini sajalah, karena Bapak Bilal kita sudah bercakap juga dia, ya kan, lama kali mungkin. Memang begitulah Pak, dengar baik ini, ya kan. Kurang puas rasanya. Tapi kalau sinetron tahan kita 3 jam insya Allah. Jadi Bapak Ibu, apapun ceritanya, walaupun singkat, kita pasang niat iktikaf, kemudian besok ketika masuk masjid kita niat iktikaf. Sebaik-baik iktikaf ini adalah bagaimana supaya kita bisa beriktikaf di dalam masjid ini selama 1 hari, agar kita mendapatkan janji Rasulullah SAW akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, yang jarak paritnya lebih jauh daripada langit dan bumi. Mungkin ini saja yang benar datang daripada Allah SWT, yang salah karena ya kurangnya lah kefahaman saya tentang agama ini, ya kan. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufiklah kepada saya dan kita semua untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan fadilah daripada iktikaf, yang mana sebagai tema kita pada malam yang ketiga bulan Ramadan ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.